Siapa nih yang sempat nonton Dikta kemarin di Sarinah? Nah, dengar-dengar super crowded ya, dan banyak nih perempuan-perempuan yang emang tergila-gila banget sama Dikta. Sebelum bahas lebih lanjut, mungkin beberapa dari kalian nggak tahu Dikta itu siapa. Jadi Dikta adalah seorang penyanyi. Dulu dia adalah vokalis Yovie and Nuno, tapi Dikta mutusin buat keluar dari grup itu. Nah, terus ada apa nih sama Dikta? Kok beberapa hari ini ramai dibahas terus-terusan? Kabar ya, Dikta nih mengalami pelecehan seksual. Yang kalau kata netizen, lato-latonya Dikta dipegang, diremes sampai Diktanya kesakitan. Kok bisa ya begitu ya? Niatnya kan mau menghibur nih artisnya, tapi artisnya malah mengalami pelecehan. Kira-kira kalau ngelakuin pelecehan gitu tuh ada hukumnya nggak sih? Respon Dikta sendiri gimana ya atas kejadian itu? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Pro Kontra. Sampai saat ini, kasus Dikta dilecehkan secara fisik masih ramai dibicarakan di berbagai media sosial. Dikta mendapatkan ekspresi simpati, tapi banyak juga yang komentarnya tuh justru menjurus ke arah pelecehan seksual verbal online dengan memakai kata lato-lato. Kan itu kayak objektifikasi gitu ya nggak sih? Ya kalau termasuk pelecehan sih, atau kalau Diktanya sendiri merasa itu sebuah pelecehan. Karena sepengamatanku yang terbatas, cowok itu lebih nggak sensitif ya kalau diobjektify dan kalau digodain cewek asing di jalan misalnya. Secara umum pengalaman itu tuh nggak necessarily traumatis buat cowok. Kalau cewek kan digodain abang-abang random di jalan takut ya, terus jadi trauma lewat situ lagi. Mungkin karena cewek itu relatif harmless ya dibanding laki-laki. Lanjut nih, kembali ke topik. Mengenai insiden ini, netizen berharapnya tuh polisi turun tangan. Nah tapi reaksi kita gimana nih? Hukumnya apa sih kalau dilihat dari kacamata hukum Indonesia? Insiden yang dialami Pradikta Wicaksono alias Dikta ini meraih simpati banyak netizen. Dalam video yang beredar di media sosial, Dikta terlihat kesakitan sambil memegang alat vitalnya usai manggung di Sarinah pada hari Minggu 15 Januari 2023 malam. Dalam video itu dia terlihat berjalan membungkuk menahan rasa sakit. Dikta diduga mengalami pelecehan seksual dari salah satu penonton yang nekat meremas alat vital sang penyanyi. Nah, usai kejadian tersebut, Dikta langsung mengungkapkan keinginannya untuk belajar bela diri kungfu. Dikta membagikan video Wang Liutai, seorang master kungfu asal Cina di Instagram Stories pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023. Kungfu dengan teknik selangkangan besi dikuasai master kungfu Wang Liutai dari desa Juntun, Cina. Jadi jurus selangkangan besi merupakan teknik kungfu yang langka, yakni dengan menabrakkan selangkangan dengan balok kayu sebesar 40 kilogram. Keren sih Dikta kalau udah jago kungfu selangkangan besi. Nah, sementara itu tindak dugaan pelecehan seksual itu menuai rasa kesal dari penggemar. Netizen menyarankan Dikta untuk melaporkan kejadian itu ke polisi. Dan kayaknya perlu sih ada pendidikan publik nih mengenai apa batasannya, apa sebenarnya yang dimaksud pelecehan seksual, dan mengapa penting untuk memberi dukungan bagi siapapun korbannya. Baik korban laki-laki maupun perempuan, mereka memiliki hak dan kesempatan untuk bisa mendapatkan pendampingan dan pemulihan psikologis. Apalagi seringkali korban pelecehan seksual mengalami periode shock ya ketika peristiwa terjadi gitu. Kaget, nggak nyangka. Nah, selain itu, korban juga memiliki hak untuk melaporkan tindak pelecehan seksual dan membawanya masuk ke ranah hukum. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru disahkan 2022 telah memasukkan tindak pelecehan seksual sebagai unsur pidana sehingga bisa dilaporkan. Tapi ya kalau dilihat-lihat kayaknya Dikta nggak terlalu menggembor-gemborkan di media sosial sih, tapi justru malah netizen yang semangat banget nih supaya Dikta ngelaporin pelakunya. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa sebaiknya Dikta diem aja atau laporin? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu episode Pro Kontra kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Bio Live. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.